Alhamdulillah akhirnya terungkap lagi kebenaran baru yang menunjukkan bahwa proses pengadilan terhadap Pak Guru Mansur ini memang janggal. Faktanya ada satu orang wali murid yang protes keras karena nama anaknya menjadi saksi bagi pelapor. Padahal faktanya tidak demikian. Nah, ini dia orang tua yang mengaku sebagai korban. Ya, dia memaparkan kalau anaknya sering disayang melebihi sayangnya terhadap murid katanya ya. Tapi itu pasti atau enggak? Nih, simak videonya. Memang sudah beberapa hari atau beberapa minggu anak saya itu bercerita setiap mau tidur. Bilang, "Papa, Pak Guruku ini dia sayang sekali saya." Kaget saya sebagai orang tua. Sayang seperti apa, Nak? Ya, suka kasih saya uang. Tapi hanya sendirimu. Iya, hanya sendiri saya dikasih uang. Nah, makanya dia itu merasa risih. Selalu dipegang, dipeluk. Nah, bedalah layaknya kalau seorang guru menyayangi muridnya. Terlalu berlebihan. Bagi saya ini terlalu berlebihan. Puncaknya itu waktu disuruh semua murid-murid keluar. Jadi kalau saya lihat ini agak di luar batas-batasan normal. Jadi mungkin tadi kita ambil lakukan tindakan ya. Sontak juga artinya orang tua mana sih yang terima. Nah, seperti itu ya. Bagaimana menurut Brojen semua? Silahkan komen di kolom komentar. Kalau anak kalian sakit, terus kalian megangnya pakai centong. Terus kalau anak kalian sakit, terus disentuhnya pakai sendal seperti ini. Bagaimana kalian tahu demamnya itu setinggi apa, sepanas apa demamnya? Kalau semakin kesini, kalau menurut aku semakin tidak masuk akal. Kalau ada kata-kata trauma ataupun itu dianggap pelecehan. Contoh, untuk wali murid yang laporin guru cuman gara-gara dicek suhu badannya doang. Nih, dengerin ya baik-baik. Bawa balik anakmu, gak usah sekolahin lagi. Sekolah di rumah aja, privat. Cari guru buat bayar sendiri. Capek banget ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami pengurus besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia bersama pengurus PGSI Nasional yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu yang sekarang sedang ramai dibicarakan di masyarakat terkait dengan kasus yang menimpa guru di Kendari, SD 2 Kendari, Pak Mansur yang hari ini mendapatkan vonis ya dari pengadilan, dihukum 5 tahun dan denda 1 miliar kalau tidak salah. Kami selaku pengurus besar guru seluruh Indonesia menyatakan sikap bahwa apa yang diputuskan atau yang dilakukan oleh pengadilan terkait dengan keputusan pidana yang terjadi pada Pak Mansur, saya kira ini jauh dari nilai keadilan ya. Apa yang terjadi saya kira tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, karena yang dijadikan sebagai dasar hukuman itu adalah hanya dari satu saksi korban yang dikorbankan itu. Saya kira dari sisi hukum tidak tepat dan ini melanggar tata tertib aturan yang berlaku di dalam satuan pendidikan. Oleh karena itu kami dari PGSI berharap agar ada keadilan dalam keputusan yang dijatuhkan kepada Pak Mansur ini. Sekali lagi terkait dengan persoalan hukum apapun yang ada di satuan pendidikan pada saat guru memberikan pengajaran atau materi pembelajaran di sekolah tidak boleh melibatkan pihak pengadilan atau kepolisian. Saya kira apa yang terjadi di Kendari ini menjadi presiden buruk dalam dunia pendidikan. Ketika seorang guru yang mendisiplinkan, seorang guru yang mengajak kepada peserta didik siswa untuk disiplin dan mengikuti aturan dalam sekolah, tetapi justru malah dikriminalisasi ya, dituduh melakukan anak. Saya kira ini jauh dari nilai-nilai keadilan dan sangat kami sayangkan selaku Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Apalagi sampai mendatangi orang tuanya tanpa melakukan proses-proses tabayun, klarifikasi, lalu kemudian tiba-tiba membawa pasukan datang ke sekolah melakukan Pak Mansur. Saya kira ini jauh dari nilai-nilai dunia pendidikan. Mestinya kan ada budaya tabayun, klarifikasi. Saya kira juga mestinya melalui komite sekolah itu bisa dimusyawarahkan, bisa diselesaikan atau secara keluargaan bisa diselesaikan di dalam sekolah. Tentu itu lebih baik ketimbang misalnya orang tua langsung mengambil keputusan dengan cara-cara kekerasan tanpa melakukan proses-proses itu dan sebagainya. Apalagi sampai dibawa ke ranah pengadilan, melibatkan kepolisian dan proses itu berjalan sampai kemudian. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Pak Mansur ya, guru ST yang dilaporkan kemudian
sekarang divonis penjara 5 tahun gitu guys, gara-gara menyentuh kening seorang siswi ya, diduga melakukan pelecehan ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Ya, ini orang yang melaporkannya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa, dan ada beberapa komentar juga dari para netizen. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk kita langsung simak, kita tonton, kita reaction tentunya guys. Seperti apa info-infonya ya. Berikut ini video dari pelapor Pak Mansur di SDN Kendari. Sudah beberapa hari atau beberapa minggu anak saya itu bercerita setiap mau tidur, bilang, "Papa, Pak Guruku ini dia sayang sekali saya." Kaget saya sebagai orang tua. Sayang seperti apa, Nak? Ya, suka kasih saya uang. Tapi hanya sendiri, iya, hanya sendiri saya dikasih uang. Makanya dia itu merasa risih, selalu dipegang, dipeluk. Nah, beda lah layaknya kalau seorang guru menyayangi muridnya. Terlalu berlebihan, bagi saya ini terlalu berlebihan. Puncaknya itu waktu disuruh semua murid-murid keluar. Jadi kalau saya lihat ini agak di luar batas-batasan normal. Jadi mungkin tadi kita ambil lakukan tindakan ya, sontak juga, artinya orang tua mana sih yang terima. Kita bisa dengar pernyataan-pernyataan dari pelapor. Satu, anaknya terlalu disayang. Kemudian kedua, sering dipegang dan sering dipeluk. Nah, hal tersebut itu adalah tuduhan-tuduhan yang harusnya dibuktikan. Maka terlapor harusnya diberikan kesempatan untuk membela dirinya dengan bukti-bukti dan saksi. Terus kenapa Pak Mansur tidak diberikan kesempatan itu? Sedangkan koruptor 271 miliar saja diberikan kesempatan untuk sidang berkali-kali sehingga divonis hanya 2 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan Pak Mansur? Bagaimana menurut kalian? Waduh. Nah, di Kayun pun bersambut. Hotman Paris siap turun membela Pak Guru Mansur, kata gitu guys ya. Jika Guru Mansur tidak dibebaskan, saya akan turun sana. Mana ada BAP tidak sesuai dengan fakta persidangan, terus kalian berdalih memenjarakan orang. Ini jelas kriminalitas hukum, katanya gitu guys ya. Wah, akhirnya muncul juga ya. Berat lawan Pak Mansur, berat. Bersabarlah Pak Mansur ya. Hanya sabar yang bisa menolong kita. Semoga kita mendapatkan keadilan ya Pak Mansur. Bersabar. Ini berat lawan memang. Waduh. Ada berita viral, guru yang ditahan sampai 5 tahun kalau nggak salah ya. Hanya karena dia memegang jidat anak tersebut. Nggak tahu anak ini anak siapa ini, sampai berpengaruh begini, anak siapa, punya duit, banyak duit gitu. Bukannya terima kasih diperhatikan oleh gurunya. Kenapa gurunya ini sampai dihukum seperti itu? Mana keadilannya rakyat Indonesia? Please deh, harusnya kalian itu tuh banyak tuh korupsi itu yang harus kalian ciduk, yang harus kalian penjerongkan gitu loh. Heran saya, yang hal-hal kayak begini aja, yang udah ketahuan tuh gus itu yang kemarin. Mana kalian itu proses? Tidak ada loh pemprosesan masalah itu. Bener gak sih? Heran aku. Jadi sekarang ini hukum di Indonesia harus ada duit. Kalau tidak ada duit, tidak ada hukum berpihak kepada manusia itu. Heran saya. Jangankan masalah hukum peradilan, masuk lapor ke polisi aja sama seperti itu. Aneh. Ada hukum tapi uang terus berjalan. Manusia juga butuh makan, sama, semua juga begitu. Tapi tolonglah memilah dan memilih mana yang seharusnya kalian itu gugat dan mana yang seharusnya kalian itu bela. Tolong dong, peradilan itu jangan sampai tajam ke bawah. Kasihan mereka yang nggak punya duit. Kasihan mereka yang tidak punya sesuatu yang prioritas. Jangan menganggap uang di atas segalanya. Kalian bisa seenaknya aja. Kalian setuju dengan saya? Coba kawal kasus ini. Jangan sampai lolos. Izin stage ya. Di Kendari yang katanya divonis 5 tahun penjara gara-gara katanya melakukan biasa pokoknya. Kalau ngeliat videonya lengkapnya itu begitu. Aduh, ngelus dada nih di dunia pendidikan sekarang. Kenapa ya seperti itu orang tua pada ya? Terlepas dari apapun ya, salah. Oke, mungkin kalau misal memang ternyata ini benar, artinya harus banyak dikoreksi lagi, dievaluasi lagi untuk
guru-guru yang seperti itu. Tapi jika ini salah, artinya zolim terhadap Pak Mansur, ya kan? Zolim terhadap Pak Mansur. Nah, kalau udah kayak gini bagaimana? Coba kita sebagai orang tua, ya, saya juga punya anak kan. Sebagai orang tua harus lebih bijak lagi, ya. Jika dikit-dikit nyalain guru, dikit-dikit marah sama guru dikit-dikit, udahlah kalau yang kayak gituan balikin aja ke orang tua masing-masing, ya. Didik sendiri, kasih kurikulum sendiri, pelajaran sendiri, kasih ijazah sendiri. Setuju? Nggak setuju. Perjuangan kasus Guru Mansur. Hari ini publik kembali diguncang oleh putusan Pengadilan Negeri Tipulu Kendari. Guru Mansur, seorang pendidik, seorang ayah, seorang warga biasa yang selama puluhan tahun berdiri di depan kelas, resmi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun, tapi tetap membuat banyak orang terpukul. Namun persoalannya bukan hanya tentang lamanya hukuman. Persoalannya adalah bagaimana hukuman itu dijatuhkan. LBH Hamis Sultra menyatakan secara tegas putusan ini tidak berdiri di atas fakta persidangan. Majelis hakim mengambil keputusan hanya dari keterangan seorang anak yang tidak disumpah. Sementara saksi-saksi dari pihak Guru Mansur yang hadir, yang siap memberikan klarifikasi, yang membawa fakta, tidak dipertimbangkan. Ketua LBH bahkan mengatakan, baru kali ini selama saya bersidang, putusan hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak disumpah. Waduh, apakah ini fitnah atau emang benar ya? Maksud seperti itu, berbuat seperti itu guys ya. Buat kalian punya info lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya. Atau jangan-jangan anaknya bermasalah ya, kita nggak ada yang tahu ya. Waduh, menurut kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.